teman-teman, kembali lagi bersama saya Dian. Selamat datang di video yang kedua, yaitu bagaimana caranya untuk mempunyai keuangan yang sehat untuk pribadi dan juga keluarga. Yang pertama tentu mempunyai penghasilan aktif. Yang kedua mengelola penghasilan keluarga tersebut. Yang ketiga mempunyai tujuan keuangan keluarga. Dan yang keempat, membeli instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, selalu melakukan review bersama. Nah, bagaimana sih caranya untuk menentukan siapa manajer keuangan keluarga? Ini ada survei dari Jakpat tahun 2020 bahwa istri yang bekerja, keluarganya cenderung mempunyai akun bank yang terpisah. Jadi pengelolaan yang terpisah, kelola keuangan suami maupun kelola keuangan istri, seperti itu. Nah, kemudian survei yang kedua menjelaskan bahwa apapun profesi seorang istri, baik itu bekerja maupun enggak, freelancer, part-time, ataupun entrepreneur, ternyata banyak dimandatkan sebagai menteri keuangan di keluarganya, seperti itu. Terus yang ketiga, ini survei berdasarkan sosial ekonomi status, bahwasanya sosial ekonomi status yang lebih tinggi, pendapatan istri itu cenderung hanya digunakan untuk kebutuhan istri, sedangkan di sosial ekonomi status yang mungkin relatif lebih rendah, istri berkontribusi cukup besar kepada pengeluaran keluarga, kayak gitu. Nah, terus ini salah satu contoh bagaimana pengelolaan keuangan untuk keluarga yang double income, jadi suami istrinya bekerja. Ada juga yang seperti ini modelnya, misalnya Parominya bekerja, Bu Santi istrinya juga bekerja, jadi dikurangi dulu nih untuk keuangan pribadinya, seperti itu. Baru habis itu ditampung di rekening penampungan bersama. Nah, setelah ditampung di rekening penampungan, kemudian baru didistribusikan untuk tujuan keuangan keluarga. Jadi misalnya dana darurat, investasi, pendidikan anak, pensiun, cicilan kalau emang masih ada, kemudian operasional untuk makan dan lain sebagainya. Terus ini pun contoh model yang kedua untuk double income. Jadi misalnya di sini Paromi dikurangi dulu kebutuhan pribadinya, misalnya butuh untuk transport, makan siang, maupun hal lain untuk kebutuhan pribadi dikurangi dulu. Setelah itu baru transfer kepada Bu Santi istrinya. Walaupun di sini Bu Santi itu bekerja, tapi tetap pengeluaran dan juga berbagai macam tujuan keuangan keluarga dikelola oleh sang istri, seperti itu. Jadi rekening dana darurat, rekening investasi, dana pendidikan, dan dana pensiun, cicilan, operasional, termasuk juga kalau misalnya Bu Santi punya kebutuhan pribadi, jadi dikelola oleh Bu Santinya. Nah, adapun juga model seperti ini. Ini untuk contoh double income yang lain, tetapi terdapat pemisahan pengelolaan keuangan, seperti itu. Jadi misalnya pemasukan Paromi untuk rekening yang besar-besar seperti dana darurat, pensiun, pendidikan, cicilan, dan tagihan lainnya, Bu Santi fokus untuk operasional rumah dan anak-anak. Tapi tujuan keuangan keluarganya tetap satu ya. Jadi di sini hanya pemisahan pengelolaan rekeningnya saja. Kemudian ini untuk yang single income. Jadi misalnya di sini pencari nafkah utamanya let's say adalah suaminya Pak, atau disebut dengan Paromi. Jadi contohnya Paromi mengeluarkan uang untuk dana darurat, investasi, cicilan, dan tagihan lainnya. Kemudian istrinya akan diberi seperti nafkah istri, jadi fokus untuk rumah, anak, dan support orang tua adik, atau misalkan seperti itu. Jadi semua yang besar-besar dikelola oleh suaminya, istrinya di rumah tidak mempunyai penghasilan, diberikan nafkah oleh Paromi, oleh suaminya. Ataupun juga bisa seperti ini, jadi walaupun single income, hanya suaminya yang bekerja, tetapi pengelolaan keuangan dimandatkan kepada istrinya. Jadi Paromi dikurangi dulu nih kebutuhan pribadinya, setelah itu baru diserahkan semuanya kepada sang istri, dan sang istri yang mengelola semuanya termasuk dengan biaya operasional, seperti itu. Nah teman-teman, sebetulnya tidak ada yang salah maupun yang paling benar dalam proses pengelolaan keuangan ini.
Yang pasti sepakati bersama, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan, dan tidak ada juga yang merasa diintimidasikan karena salah satunya merasa superior. Yang pasti tujuan keuangan keluarga, kalau memang tidak ada perjanjian untuk pisah harta, artinya keluarga adalah satu entiti, sehingga tujuan keuangannya harus bersama seperti itu. Nah, kemudian kita tentu harus menentukan tujuan keuangan keluarga bareng-bareng ya. Tadi misalkan dana darurat, ya berarti untuk dana darurat satu entiti keluarga tersebut. Nah, di akhir, biasanya sih di akhir bulan maupun di akhir tahun juga sebaiknya kita selalu melakukan review, identifikasi nih, kemana saja sih pemasukan kita selama ini, seperti itu. Nah, pemasukan tadi kan kita sudah identifikasi ya, gaji, hasil usaha, fee, mungkin hasil investasi, bonus, THR, royalti, hasil sewa, dan lain sebagainya, hasil bisnis juga bisa. Dikurangi pengeluaran itu akan termasuk dari menabung, investasi, cicilan, dan juga spending. Jadi setiap kali uang yang keluar dari rekening pemasukan kita itu tetap kita istilahkan sebagai pengeluaran, karena menabung artinya memindahkan dari rekening tersebut ke rekening yang lain. Nah, apakah pemasukan kita itu hanya habis untuk operasional atau ada yang bisa menjadi aset? Nah, aset itu apa sih? Aset itu adalah porsi dari tabungan dan investasi kita yang kita simpan, baik itu dalam berupa aset setara dengan kas atau setara dengan tabungan dan deposito, maupun aset investasi seperti saham, obligasi, emas, bisnis, rumah yang disewakan, dan lain-lain, dan juga aset pakai. Aset pakai itu seperti kendaraan yang dipakai, kemudian rumah yang dipakai, perhiasan yang dipakai, seperti itu. Atau memang pengeluaran kita banyak untuk mengurangi hutang. Jadi contohnya misalnya kita ingin memiliki rumah secara KPR, maka aset kita bertambah, hutang kita pun bertambah. Nah, apabila kita masih punya cicilan, berarti dari pemasukan kita masih ada porsi cicilannya yang harapannya bisa mengurangi hutang dan menambah aset, seperti itu. Baiklah teman-teman, ini sampai kepada slide yang terakhir. Being in control of our finance or our money not only save the money, but it also make you more financially secure person and family, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke modul yang selanjutnya mengenai budgeting dan juga pencatatan cash flow ya.